Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat desa. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang cukup sederhana ya. Tapi cara ini bisa dikatakan cara cepat ya. Kenapa saya buat tutorial ini? Karena memang banyak sekali teman-teman yang masih belum paham maupun mengerti bagaimana sih cara penginstalan OpenSeed API ini. Kali ini saya akan membuatkan sebuah cara atau tutorial yang mana tutorial ini adalah salah satu ya, salah satu cara penginstalan OpenSeed API pada hosting. Oke, langsung saja kita masuk ke cPanel kita ya. Pertama-tama kita buat dulu subdomainnya ya. Lalu kemudian kita kasih nama ya, anggap saja namanya API. Terus saya mau buat subdomainnya di ini ya, di domain saya yang satunya. Lalu kemudian kita klik create. Oke, subdomain kita berhasil dibuat dengan nama api.desapmatung.web.id ya. Ini kita copy ya. Lalu kita klik go back. Kita scroll ke bawah. Kita buka subdomain yang sudah kita buat tadi ya. Kenapa kita buka terlebih dahulu? Karena ketika kita ingin menginstal OpenSeed API menggunakan cara Git, jadi subdomain itu harus benar-benar kosong, dia harus nggak ada isinya ya. Kita hapus semua isinya dulu. Coba kita reload kembali biar ini ya, untuk memastikan saja dia subdomain ini benar-benar kosong apa enggak. Lalu kemudian kita masuk ke terminal ya. Jadi tutorial ini mengacu kepada hosting yang sudah memiliki menu terminal. Karena tutorial ini adalah cara cepat dan cara mudah menginstal OpenSeed API pada hosting. Oke, jika terminal sudah berhasil dibuka, kita masuk ke alamat GitHub OpenSeed API ya. Kita perlu copy alamatnya untuk dijalankan cloning ya. Bagaimana caranya? Kita tinggal tulis di sini git spasi clone spasi alamat GitHub OpenSeed API-nya kita paste di sini, titik git spasi nama subdomain yang kita buat tadi apa? Tadi namanya api.desapmatung.web.id ya. Kita copy saja. Kita pastekan di sini. Ini maksudnya adalah tujuan folder untuk mengclone seluruh isi dari OpenSeed API tersebut. Lalu kemudian kita enter. Nah, coba kita lihat ya, apakah berhasil di clone apa enggak. Kita klik reload. Nah, di sini sudah diperlihatkan bahwa kita sudah berhasil mengclone semua isi OpenSeed API yang ada di GitHub. Lalu kemudian kita membutuhkan sebuah database ya. Sebenarnya database ini tidak perlu dibuat kalau bagi teman-teman yang mau menginstal OpenSeed API. Tapi kali ini saya mau buat database contoh saja. Nanti teman-teman ikuti database yang sudah digunakan pada aplikasi OpenSeed-nya ya. Nggak perlu buat database baru lagi.
Kenapa saya buat database baru? Ini kan tutorial, ini sebagai contoh saja ya. Jadi saya bikin database baru ini agar nama database dan password OpenShift saya itu nggak ada yang tahu. Kita copy dulu ya, klik next step, kita samakan saja, lalu passwordnya saya gunakan yang ini aja yang sudah saya siapkan. Password ini terserah kita ya, yang penting dia very strong. Lalu kemudian kita create user. Oke, database contoh sudah berhasil dibuat. Jadi perlu saya tekankan kembali bahwa teman-teman yang akan menginstal OpenShift API nantinya nggak perlu buat database baru ya. Cukup nanti dikonfigurasikan saja nanti di sini ya, di file .env ini database yang digunakan pada aplikasi OpenShift-nya. Lalu setelah itu kita klik kanan pada file .env ini, klik edit ya. Lalu di sini pada app env ini kita ubah menjadi production. Terus app debug ini kita ubah menjadi false. Lalu kemudian app URL-nya kita sesuaikan dengan subdomain yang sudah kita buat tadi ya. Kita copy saja. Lalu kemudian di sini kita konfigurasikan database OpenShift kita ya. Tapi tadi saya sudah buat database contoh. Nanti teman-teman gunakan database yang ada di folder desa, folder config, terus file database.php. Itu yang di copy ke sini nanti. Cuma ini sebagai contoh saja. Aduh salah. Di sini. Karena database OpenShift saya itu sangat rahasia sekali, nggak mungkin dong saya harus tulis di sini. Oke, lalu kemudian setelah konfigurasi database dirasa sesuai dengan database OpenShift-nya, kita klik Save Change ya. Lalu kemudian file apa yang dibutuhkan? Kali ini saya menggunakan ini ya, cara simple ya. Saya mau copy dua file yang ada di folder publik ini. Saya mau keluarkan ke directory nama subdomain tadi. Kita copy aja ya. Folder publiknya kita hapus. Kita copy. Lalu kemudian kita cari file index.php yang kita copy tadi. Klik kanan, edit. Lalu pada baris nomor 19 kita hapus ini ya, titik-titik slash ini kita hapus. Ini juga pada baris 34 kita hapus sampai slashnya saja. Dan pada baris 47 juga kita hapus ya. Lalu kemudian kita klik Save Change.
Lalu ini kita keluarkan saja ya, sudah enggak kita butuhkan. Lalu kemudian kita butuh file.htaccess. Tadi filenya sudah kita copy dari folder publik. Nah, ini nanti tinggal kita sesuaikan saja. Kebetulan sudah saya siapkan filenya di sini ya. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kemudian klik Save Change. Oke, ini kita tutup saja, sudah enggak kita butuhkan. Lalu kemudian kita kembali ke terminal ya. Kita cd, ketik cd spasi nama subdomain tadi. Nama subdomainnya tadi apa? Ini ya, happy.desapematung.web.id ya. Kita copy saja. Paste di sini, lalu enter. Lalu setelah itu barulah kita jalankan Composer install. Lalu kemudian enter. Nah, setelah itu kita jalankan perintah ini ya. Ini yang terakhir. php artisan key -2 generate. Ini kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Ini fungsinya untuk membuat ini nanti untuk membuat API key-nya. Coba ini kita close ya, biar nanti ada perbandingan. Ini kita enter. Oke. Coba kita reload. Lalu kemudian kita klik kanan pada file.inp, kita klik edit. Maka di sini tercipta dia app key-nya ya. Lalu setelah app key-nya tercipta, coba kita akses alamat API-nya, tempat penginstalan API-nya atau alamat subdomainnya. Coba kita pastikan alamatnya lalu enter. Nah, jika sudah muncul tulisan version 22.07.01 ini sudah menandakan kita menginstal OpenSea API terbaru ya, karena rilis terbarunya memang 23 hari yang lalu, 22.07.01 ya. Berarti kita sudah menggunakan versi terbarunya. Lalu kemudian kita cek. Di sini kita tambahkan /health check maksudnya. Ini yang menjadi acuan kedua, apakah kita berhasil menginstal OpenSea API apa enggak. Setelah mengecek nama subdomain yang tadi ya, lalu kemudian kita enter. Nah, di sini kan tertera premium false, database true. Jika dia true maka kita sudah benar ya konfigurasinya. FTP-nya false, email false, production true. Berarti ini yang belum kita konfigurasikan, artinya FTP-nya belum kita buat, emailnya belum kita buat, token premiumnya juga belum kita pastekan ke file.inp-nya ya. Karena OpenSea API ini khusus untuk pengguna premium. Jadi nanti teman-teman yang sudah berlangganan premium tinggal mempastekan saja tokennya ke dalam file.inp ini pada baris 63 ya. Ini kita copy. Jika token premium dan kode desanya sudah dikonfigurasikan ke dalam file.inp-nya, coba kita cek kembali ya. Coba kita reload apakah token premium kita ini terbaca apa enggak.
Nah, di sini keterangannya premium true, berarti token kita sudah berhasil terbaca ya. Tinggal kita konfigurasikan FTP sama email saja ya. Oke, coba kita buat FTP account dulu ya. FTP account ya. Kita kasih nama API saja. Atau sebenarnya bisa juga admin gitu ya. Admin juga bisa. Admin mau pakai API, terserah nanti. Nanti passwordnya saya samakan saja ya dengan yang ini. Biar tinggal copy aja nanti. Saya samakan passwordnya. Lalu kemudian pada direktorinya kita hapus ya. Kita hapus, lalu kemudian klik create FTP account. Nah, di sini sudah kita dibuatkan akun FTP-nya. Lalu kemudian kita klik configure FTP client. Ini fungsinya untuk mengambil informasi username dan FTP servernya ya, untuk kita konfigurasikan ke file .inp-nya. Oke, FTP username kita paste di sini. Lalu kemudian passwordnya tadi ini ya, passwordnya. Lalu FTP URL ini maksudnya adalah alamat website OpenShift-nya ya. Kita copy saja alamat websitenya. Lalu FTP hostnya yang sudah kita buat tadi ini, FTP server ini maksudnya ya. Kita copy saja FTP servernya ke baris FTP host. Lalu kemudian kita save. Oke. Nah, coba kita cek kembali apakah FTP yang sudah kita buat tadi itu berhasil apa enggak ya. Coba kita reload ya. Nah, FTP yang sudah kita konfigurasikan tadi sudah true ini, berarti kita konfigurasikannya udah bener ya. Tinggal kita buat email ini, konfigurasi email. Kita masuk ke sini ya. Kita tulis saja email account. Lalu kemudian kita klik create. Kita pilih dulu direktorinya ya. Tadi kita menggunakan domain desapmatum.web.id. Anggap saja nama emailnya adalah info ya. info@desapmatum.web.id nanti namanya. Passwordnya kita samakan saja ya, biar nggak ribet konfigurasinya. Lalu kemudian kita klik create. Scroll ke bawah, kita lihat di mana posisi email yang sudah kita buat tadi, ini ya. Lalu kita klik connect device pada email yang sudah kita buat tadi. Ini fungsinya untuk mengambil informasi nama mailnya, nama emailnya, sama portnya ya. Nah, username ini kita sudah buat tadi, namanya info@desapmatum.web.id. Kita konfigurasikan ya ke sini ya, ke username pada kolom email.
Ini username-nya, passwordnya kita ambil yang ini aja ya, sama kok tadi kita buat. Lalu kemudian ini juga username-nya kita samakan dengan address-nya ya. Terus mail host-nya apa tadi? Mail host-nya adalah ini, mail.desapmatung.web.id. Kita copy. Lalu kemudian portnya berapa ini tadi? Portnya 587 ya, kita copy aja. Ini perlu diperhatikan, ini harus benar-benar sama. Lalu kemudian kita klik save change, lalu oke. Setelah itu coba kita reload kembali apakah email yang kita konfigurasikan tadi berhasil apa enggak ya. Nah, semuanya sudah tertulis true semua. Ini menandakan penginstalan OpenSeed API kita benar-benar berhasil dan siap untuk digunakan. Oke, baiklah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.